Assalamualaikum, balik lagi di channel Pemen Motovlog. Hari ini kita mau cari angin lagi nih. Seperti biasa, siang panas, malam juga panas. Jadi sebenarnya udah pengen tidur karena cuacanya panas, jadi nggak bisa tidur. Akhirnya kita putuskan untuk cari angin aja dulu. Sekarang lagi ada di Jalan Baru, Jalan Saleh Iskandar. Kita bergerak ke arah Yasmin. Ini tujuannya belum tahu mau kemana. Yang penting kita muter-muter aja dulu. Rencananya sih mau cari tempat ngopi yang enak. Ya inilah kondisi jalanan kota Bogor pada malam hari. Masih padat. Kayaknya ini orang-orang yang baru pulang kerja dari luar kota. Mungkin ada yang dari Bekasi ataupun dari Jakarta. Jadi kondisi jalan kota Bogor, walaupun sekarang menunjukkan pukul 22.30, masih ramai. Dan mungkin karena ini hari Jumat juga ya, besok hari libur kerja, mungkin ada beberapa orang yang liburan mungkin ke tempat liburan, menuju ke tempat liburan. Bisa jadi ada orang yang mau touring naik motor menuju tempat liburan juga, bisa jadi. Baik teman-teman yang sedang nonton video ini, saya doakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa channel ini di subscribe, di like, komen, dan share. Nah, itu tadi di depan ada, sebelah kiri ada itu tuh, ada apa, Japanese food. Nah, itu lumayan enak sih makanan-makanannya. Buat teman-teman yang mau makan ala-ala Japanese food, nah itu bisa jadi rekomendasi. Waktu pertama kali ke situ dikira harganya bakal mahal-mahal ya. Oh ternyata murah-murah ya, murah-murah, enak juga. Nah, buat kalian yang ada di sekitar Bogor, silakan aja mampir ke sana ya. Ini lokasinya sebelum lampu merah Yasmin. Nah kita di depan nih, depan ini udah lampu merah Yasmin nih. Kalau lurus itu ke arah Parung, sekarang kita belok kiri ke arah Yasmin, Cilendek. So, ini mau sedikit cerita ya, share juga mungkin pengalaman buat teman-teman. Kenapa saya memutuskan untuk menggeluti hobi motor-motoran ini dan berniat untuk jadi motovlogger. Jadi ceritanya gini teman-teman, ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman aja. Ini diawali karena sering nonton video di YouTube. Sebenarnya banyak sih motovlogger yang saya tonton. Nah, tapi saya lebih sering nonton Mas Rang. Itu jadi inspirasi. Kayaknya seru banget ya kalau kita bikin konten motor-motoran kayak gitu. Nah akhirnya memutuskan dan memberanikan diri untuk menjadi motovlogger ya. Terus beli alat-alatnya tuh ya, beli alat-alatnya kira-kira apa aja nih yang diperlukan. Yang pertama saya beli ini teman-teman, beli holder HP ya, beli holder HP. Buat fungsinya buat nyimpen handphone ya kalau kita perjalanan jauh ya, untuk nyimpen handphone dan buat digunakan buat navigasi kita di Google Map. Buat teman-teman yang mau tahu review holder handphonenya seperti apa, ada di video review saya ya untuk holder handphonenya. Oke lanjut, udah beli holder handphone, lalu wah kayaknya
ngerekamnya pakai apa nih ya. Kebetulan saya cuma punya satu handphone. Waduh, buat ngerekamnya pakai apa ya? Sedangkan kan buat handphone yang satu itu kan kita butuh buat navigasinya. Ya, akhirnya ya udahlah, untuk navigasi mungkin nggak perlu banget, kecuali kalau memang sudah di perjalanan jauh, yang kita nggak tahu jalannya seperti apa, itu baru perlu. Nah, untuk rekam-rekam dalam kota kayak gini kayaknya nggak harus pakai navigasi deh ya. Makanya memutuskan ya udah kita ngerekamnya pakai handphone aja. Nah udah, wah, pakai apa nih alat untuk ngerekamnya supaya handphone ini bisa ngerekam gitu kan. Kan nggak mungkin handphone kita pegangin sebagai alat rekam, kan nggak mungkin ya, itu jadi mengganggu dalam berkendara nantinya. Nah makanya belilah case holder ya, buat alat buat menyimpan handphone di dada itu. Beli itu buat teman-teman yang mau reviewnya juga ada di video saya sebelumnya, silakan dicek. Nah, ceritanya udah beli, barangnya udah sampai, dipakai memang oke sih ya, rekomen banget, barangnya bagus ya. Nah lalu udah bisa tuh ngerekam ya, coba-coba ngerekam pakai handphone, dan ternyata handphone saya itu tidak support untuk merekam di jalanan. Itu gambarnya terlalu goyang, dan dia nggak bisa pakai mikrofon eksternal ya. Ya pokoknya gitulah, handphone saya tidak support untuk merekam di jalanan kayak gini, karena itu HP tipenya tipe untuk cocoknya, speknya cocok untuk gaming, ceritanya gitu. Nah jadi kalian kalau mau, teman-teman yang mau beli barang-barang elektronik kayak seperti handphone dan lain-lainnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk apa? Apakah untuk foto, ambil video, atau memang sebagai untuk gaming ya. Nah itu harus diperhatikan hal-hal yang seperti itu, karena jangan sampai salah ya. Saya nih salah beli handphone ya, akhirnya singkat cerita, akhirnya handphone ini nggak bisa nih dipakai buat ngerekam ya, karena dia nggak punya ini. Kalau kita apa, aduh ada polisi, wah kenapa ya lampu polisi terangnya bikin mengganggu penglihatan gitu. Sebenarnya silau nih teman-teman ya, silau banget kalau lihat lewat lampu itu tuh silau. Oke lanjut. Oh ya, kita ngerekam video pakai handphone saya itu, ternyata dia nggak support sama, nggak punya yang namanya OIS apa ACE ya. Nah, pokoknya stabilizer ketika OIS itu adalah stabilizer ketika kita ngerekam video ya, supaya videonya nggak terlalu shaking ketika kita rekam. Nah di handphone saya nggak ada yang kayak gitu, jadi ketika ngerekam pakai menggunakan handphone itu gambarnya goyang parah, gambarnya goyang parah, walaupun memang sudah menggunakan case holder. Nah lalu aduh kayaknya nggak bisa nih pakai HP ini, akhirnya memutuskan untuk membeli kamera kamera action cam ya, mereknya Bipro 5 apa ya, AS3 Mark apa itu lupa. Pokoknya itulah action cam Bipro 5 yang warna hitam, dia udah ada ACE-nya untuk stabilizer gambarnya supaya nggak terlalu goyang, nggak terlalu shaking.
Nah ceritanya udah komplit semua ya kan, holder chest holder buat handphone navigasi udah ada, buat merekam alat merekam video juga udah ada ya, chest holder, terus kamera action cam yang dipasang di helm udah ada. Nah timbullah permasalahan baru. Emang hidup itu, emang masalah itu kalau kalau kita selama kita masih hidup pasti masalah itu ada ya. Awal-awal kita bingung dengan perlengkapan buat jadi motovlog. Sekarang udah ada, udah lengkap semua. Kita bingung kontennya apa.